Oke, pagi-pagi semangat pagi semuanya. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Selamat hari Minggu, dan ini kita akan membahas forecast atau analisa mingguan hari ini itu pair yang keempat. Setelah sebelumnya saya sudah menyampaikan Euro USD dengan dolar indeks, sambung ke gold, kemudian berlanjut ke GBP USD, dan kali ini kita akan membahas USD JPY atau dolar yen. Oke, kita langsung saja kita intro sejenak. Yes, untuk USD JPY saya tidak perlu membahas fundamentalnya Amerika lagi karena sudah saya sampaikan juga. Yen juga saya sudah pernah sampaikan di GBP JPY hari Sabtu kemarin. Kemudian sentimental juga belum ada update data dari CFTC, sehingga kali ini kita langsung saja analisa teknikal. Seperti biasa, kita mulai dulu dari time frame mingguan ya. Kalau monthly sih belum perlu. Kenapa? Karena belum closing. Simple. Analisalah time frame yang baru closing. Kira-kira seperti itu. Yang belum closing, ya nanti tunggu sampai closing saja. USD JPY untuk weekly, kalau Anda perhatikan di minggu-minggu sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan, ini ada sebuah area resisten yang cukup kuat, yang sedang diuji, tapi beberapa kali tidak juga berhasil di breakout. Dan saya juga sudah membuat forecast untuk weekly, khususnya forecast map-nya. Kalau misalkan kira-kira turun ke sini, ini merupakan history high sebelumnya ini, kemudian di sini ada EMA 20, dia gagal breakout ke bawah, Anda bisa buy untuk long term. Sekarang kita turunkan ke daily-nya. Kalau Anda perhatikan, ini masih terhitung dalam sebuah channel yang berpotensi membentuk bullish flag ya. Ini flagpole-nya, ini flag-nya, dan konfirmasi untuk dia terjadi bullish flag adalah jika ada closing candle di atas trendline ini. Berapa kali saya katakan bahwa chart pattern itu ada standarnya secara internasional bila mana dikatakan dia terkonfirmasi. Kalau Anda misalkan mau lebih agresif sebelum terkonfirmasi Anda entry, ya silahkan saja, itu hak Anda. Tetapi kebenaran itu harus disampaikan, terserah yang menerima kebenaran tersebut mau menerima atau tidak. Yang penting secara teori kira-kira seperti itu sejauh yang saya ketahui dari banyak buku-buku. Di belakang saya nih banyak buku nih, sudah dibaca semua. Jadi tunggu dia breakout, kemudian kalau Anda misalkan ingin stop loss-nya lebih kecil, tentunya tunggu turun ke sini dan dia gagal breakout ke bawah, tinggal Anda buy. Kemudian di sini ada bullish engulfing, sehingga ini menjadi sebuah area demand. Dan kita nanti lihat saja kalau mau buy di bawah, apakah terjadi reaksi atau bounce. Kalau ada di time frame yang lebih kecil, misalkan H4, H1, terjadi bounce, kita bisa entry buy. Itu secara daily. Oke. Tensi bullish channel. Kemudian ini ada area demand ya.
Nah, ini nanti kan juga history high sebelumnya merupakan sebuah resisten juga. Jadi kalaupun naik, ini ada potensi juga di sini double top. Mungkin upper shadow-nya sampai sini, tapi closing-nya tuh bisa saja di bawah ini. Nah, kemudian kita turunkan H4 sekaligus buat forecast map-nya. Ini tadi bekas dari D1, ini saya tandai sebagai area sell ya. Dan ini tentunya kalau Anda entry sell itu memanfaatkan koreksi karena trennya jelas. USD JPY rapi sekali, naik baik weekly, bullish ya. D1 ini juga bullish. H4 juga bullish, sehingga penurunan-penurunan USD JPY itu merupakan sebuah koreksi, dan itu kesempatan kita untuk melakukan aksi buy. Makanya konsentrasi saja untuk mencari area-area support yang kuat, key level. Support kuat atau key level itu apa sih definisinya? Kalau menurut saya adalah ada beberapa metode menentukan support and resistance, dan dia ngumpul di situ. Jangan lupa juga di dalam belajar trading itu sebetulnya ada kurikulumnya ya. Nah, ini Anda boleh juga melihat kurikulum dan bisa mengukur diri Anda sendiri apakah Anda sudah menguasai yang menjadi kurikulum coaching trading tenang senang untuk forex, gold, saham, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa ditanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah Anda sudah menguasai fundamental, sentimental, teknikal, fondasi, dan fondasi ini ada macam-macamnya, demikian juga dengan teknikal, fundamental, sentimental. Nah, ini yang saya sampaikan dalam coaching terdekat ada tanggal 6 Desember, kalau Anda mau ikut WA 0811992989, dan ada diskon kalau Anda misalkan nanti mau ikut Januari, karena Januari tahun 2022 nanti akan naik. Lanjut, sekarang bagaimana kira-kira untuk forecast map-nya, skenario entry exit-nya? Nah, ini kan tadi bekas dari D1 nih, yang ini nih, yang hijau nih. Nah, yang ini nih. Nah, nanti idenya adalah begini, kita cari di H4, di mana di sini juga merupakan area sell atau support, dan range-nya lebih kecil daripada yang hijau D1 ini. Nah, ini kira-kira, ini kan hijau setebal ini nih, atau sebesar ini. Kita cari, kalau saya sih mendapatkan bahwa ini low sebelumnya, ini low sebelumnya, ini low sebelumnya, kita jadikan ini sebuah area, dan dengan demikian, idenya kalau dia turun ke sini, ada potensi membentuk chart pattern yang disebut dengan inverse head and shoulder. Jangan lupa, chart pattern inverse head and shoulder juga ada konfirmasi terjadinya atau terbentuknya chart pattern itu. Tapi paling tidak kita tandai dulu, karena ada potensi di sini dia bounce sehingga membentuk inverse head and shoulder, dan ini saya tandai sebagai area buy. Kemudian kalau Anda lihat wave terakhir di H4, kita tarik garis Fibonacci dari kiri ke kanan, maka kita mendapatkan dari sini ke sini yang menaik. Berarti ini dan level-level di Fibonacci ini merupakan support. Dan kalau Anda perhatikan lagi, area buy ini, history low ini, kemudian ada potensi inverse head and shoulder, ada level 61,8% nih kira-kira di 113.30 ya. Saat ini 113.846 atau 113.85. Kalau kita perhatikan minggu lalu pergerakan USD JPY itu cukup besar, 120%, rata-rata 131, tapi minggu lalu tuh 158. Kalau kita perhatikan, semua pair itu bergerak kencang minggu lalu. Di atas 100% biasanya. Jadi mungkin juga minggu ini kalau tidak terlalu ada berita yang signifikan, tergantung pairnya sih. Kalau USD sih saya lihat kayaknya tidak terlalu ada ya. Ini bisa dia lebih kecil atau kembali ke rata-rata range-nya. Dan jangan lupa ya,
akhir-akhir ini USD JPY atau UJ itu bergerak cukup kencang. Ini rata-rata 20 hari terakhir tuh 131 ya. Jadi ini cukup kencang nih, 30 hari terakhir tuh 129. Cukup layak untuk kita tradingkan karena range-nya besar. Atau membesar akhir-akhir ini. Biasanya sih di bawah 100 untuk UJ itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke teknikalnya. Kita gambarkan supaya lebih jelas. Hari Senin saya prediksi bukan hari Senin ya, pokoknya minggu depan, minggu ini saya prediksi turun ke sini, kemudian baru naik ke sini. Jadi kita bisa nge-buy di sini. Nge-buy di sini ini kan biru mestinya karena H4-nya. Buy di sini ya. Ya, kira-kira 113.20 lah di sini, 113.20. Persisnya nanti akan saya sampaikan di channel Signal Gratis Premium. Dan apa yang saya sampaikan dalam forecast ini diajarkan dalam coaching yang disupport seumur hidup dan bisa dicicil dengan Tokopedia atau Topet. Nah, ini area buy 113.20. SL-nya idealnya di bawah ini. Jadi SL-nya itu sekitar 112.60. Idealnya ya, dan ini H4. Jadi 113.20, kemudian SL 112.60. TP kira-kira di sini. Itu kalau kita perhatikan bisa 1:2. Nah, kemudian juga jangan lupa ya, itu kalau dia turun tunggu konfirmasi terjadi candlestick reversal, candlestick pattern reversal, bullish engulfing, bullish pin bar, atau misalkan three morning star dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira cukup simple dan saya terus terang tidak mau sell. Minggu lalu saya tidak trading ya untuk USD JPY. Yes, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Semoga ini bisa menjadi referensi buat Anda yang sudah bisa trading atau bahan komparasi, perbandingan, atau juga bahan informasi. Ini untuk malam ini terakhir, mungkin untuk BBRI atau Bitcoin akan saya lanjutkan di Senin pagi. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Salam trading tenang-senang. Nofri Simanjuntak, selamat malam.